Pernah nggak sih Anda lihat sesuatu yang aneh? Misalnya lihat saham bank raksasa, bank terbesar di Indonesia. Tapi kok grafiknya malah merah selama 5 tahun terakhir? Ini bukan saham sembarangan loh, ini BBRI. Jadi ada apa sebenarnya? Pertanyaannya simpel banget, tapi jawabannya penting. Kenapa saham yang harusnya jadi andalan portofolio banyak orang ini kelihatannya malah kayak investasi rugi? Ini alarm bahaya atau ada cerita lain di baliknya? Nah, ini dia angkanya, minus 24% dalam 5 tahun. Angka segini, kalau dilihat sendirian, jujur aja bisa bikin investor manapun panik. Tapi tahan dulu, seperti yang akan kita lihat, angka ini sebenarnya sedikit menipu. Oke, ayo kita bedah bareng-bareng. Bagian pertama dari penyelidikan kita saya sebut sebagai ilusi grafik 5 tahun. Kenapa? Karena terkadang apa yang kita lihat di grafik itu bisa beda banget sama kenyataannya. Gini, ini poin kuncinya, masalahnya itu bukan di harga sahamnya sekarang, tapi di titik awalnya. Grafik 5 tahun ini kan dimulainya dari sekitar tahun 2021, tepat pas saham-saham bank lagi tinggi-tingginya setelah rebound dari pandemi. Jadi ya wajar aja kelihatannya turun, karena kita bandinginnya sama puncak gunung. Kutipan ini pas banget buat ngejelasinnya. Jadi penurunan ini bukan karena perusahaannya jadi jelek, sama sekali bukan. Tapi lebih karena euforia pasar pasca pandemi dulu, bikin harganya sempat kemahalan. Oke, ilusi grafik sudah kita bahas. Selanjutnya kita harus lihat faktor-faktor dari luar yang sama sekali nggak bisa dikontrol sama perusahaan. Ada 3 tekanan eksternal besar yang ikut ngerjain harga saham BBRI. 3 hal ini, efek pandemi yang panjang, suku bunga yang naik terus, dan pergeseran dana investor-investor kakap bisa dibilang menciptakan badai yang sempurna buat neken harga saham perbankan, bahkan yang sekelas blue chip kayak BBRI. Coba kita lihat dampak pandemi lebih dekat. BBRI kan rajanya UMKM. Jadi waktu banyak usaha kecil goyang, BBRI langsung ngerasain dampaknya. Kredit macetnya naik. Nah yang menarik, harga sahamnya itu pulih lebih cepat daripada bisnisnya sendiri. Jadi ada semacam gap di situ. Terus ada suku bunga. Logikanya gampang aja. Kalau bank sentral naikin suku bunga, imbal hasil instrumen yang lebih aman, kayak deposito, jadi ikutan menarik kan? Nah, ini bikin sebagian investor mikir, ngapain ambil resiko di saham kalau di deposito aja udah lumayan. Dan yang terakhir, jangan pernah remehkan pergerakan uang besar. Para investor institusi itu sering banget mindahin dana triliunan rupiah dari satu sektor ke sektor lain. Misalnya dari bank, pindah ke teknologi. Pas uang segede itu keluar, ya mau nggak mau harganya pasti kegoyang, sebagus apapun perusahaannya. Oke. Sampai sini ceritanya kedengeran agak suram ya. Tapi tenang, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Bagian yang jadi game changer-nya. Ada harta karun tersembunyi yang sering banget dilupain orang kalau cuma liatin grafik. Ini dia pertanyaan intinya. Kalau Anda cuma fokus ke naik turunnya harga di layar monitor, Anda itu kehilangan sebagian besar cerita dari investasi jangka panjang di perusahaan kayak BBRI. Makanya kita harus kenalan sama yang namanya total return. Ini baru cara ngitung yang benar. Nggak cuma lihat perubahan harga, tapi juga semua uang tunai yang beneran masuk ke kantong kita dari dividen. Harga saham plus uang tunai yang diterima, itu baru hasil akhirnya. Dan boom, slide ini nunjukin semuanya. Lihat deh perbedaannya. Di satu sisi, harga sahamnya doang hasilnya negatif. Tapi begitu kita masukin dividen yang dibayar tiap tahun, gambarnya langsung kebalik 180 derajat jadi positif. Ini dia aha momennya. Jadi, dividen itu bukan sekedar bonus atau uang jajan ya. Buat investor sabar, dividen itu adalah mesin penghasil uang yang terus jalan di belakang layar, bahkan pas harga sahamnya lagi naik turun gak jelas. Inilah yang mengubah segalanya. Nah, setelah tahu semua ini, kita jadi bisa mulai ngebaca karakter asli dari saham BBRI. Ini penting banget biar kita tahu saham ini tuh cocok gak sih buat gaya investasi kita. Kutipan ini bener banget. Kalau Anda nyari cuan kilat, mau kaya dalam semalam, mungkin ini bukan tempatnya. BBRI itu lebih mirip lari maraton, bukan lari sprint. Butuh kesabaran. Perbandingannya jelas banget. Di satu sisi ada saham spekulasi yang kayak roket. Bisa terbang tinggi banget tapi bisa juga meledak. Di sisi lain ada BBRI. Ini lebih kayak nanam pohon buah. Butuh waktu tapi pertumbuhannya stabil, konsisten, dan ngasih hasil panen yang bisa diandalkan.
Jadi ayo kita rangkum. Angka minus 24% itu bukan cerita kegagalan. Itu adalah cerita tentang sebuah saham yang diukur dari titik puncaknya, yang berhasil melewati berbagai badai ekonomi dan bertahan di tengah tekanan suku bunga dan pergerakan dana investor besar. Dengan semua info ini, pertanyaan kita di awal jadi bisa kita lihat dari sudut pandang baru. Pertanyaannya bukan lagi kenapa saham ini turun, tapi lebih ke apakah pasar saat ini sedang salah paham dengan nilai asli dari raksasa ini? Dan pada akhirnya, semua kembali ke Anda. Setelah kita paham soal ilusi grafik, tekanan dari luar, dan kekuatan tersembunyi dari dividen, apa keputusan Anda? Apakah Anda akan jual, tahan, atau justru melihat ini sebagai sebuah kesempatan? Sekarang, bolanya ada di tangan Anda.